Hidayah, nomor MPM 222201013. Saya di sini akan melakukan tindakan pengkajian tingkat kesedihan pada pasien Ibu Herlina. Sebelum saya melakukan tindakan, saya telah membaca buku catatan rekam medis, saya telah mempersiapkan alat, dan saya siap untuk bertemu dengan pasien. Permisi. Ya, mari silakan duduk. Sebelumnya, boleh tahu dengan Ibu siapa? Mbak Dia. Mbak Dia. Baik, perkenalkan, saya perawat Sekar yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 hingga jam 12 siang nanti. Saya di sini akan melakukan tindakan tingkat kesedihan, pengajian tingkat kesedihan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat kesedihan yang Ibu alami. Sebelumnya, apakah ada keluhan, Mbak? Ada ibu saya tuh kalau di rumah sedih terus, tidak mau makan, terus makannya menurun, terus tidak mau bicara terus sedikit. Sering murung ya, Iya. Baik, Mbak, di sini saya akan melakukan pengajian terlebih dahulu. Nanti saya akan bertanya-tanya kepada Mbak Ibunya ya. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit. Ibu tenang saja, saya akan jaga privasi Ibu. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa dijawab ya. Baik, untuk tindakannya kita mulai saja. Sebelumnya apakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, kita mulai ya. Untuk kriteria yang pertama, yaitu dalam sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasakan rindu dan mendambakan suami Mbak? Yaitu bisa hampir tidak pernah, kurang dari sebulan, jarang, 2-6 kali dalam sebulan, kemudian terkadang lebih dari 7 kali dalam sebulan, tetapi tidak setiap hari, kemudian setiap hari atau beberapa kali sehari. Terkadang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir apakah kerinduan itu membebani Anda atau mengganggu rutinitas Anda? Untuk kriteria selanjutnya, yaitu dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda dapat menerima kematian dari suami Mbak? Yang pertama, Anda tidak kesulitan menerima kematian, kemudian sedikit kesulitan menerima kematian, beberapa rasa sulit menerima kematian, kesulitan menerima kematian, atau sangat sulit menerima kematian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Yang pertama, tidak ada kesulitan mempercayai orang lain. Yang kedua, sedikit kesulitan mempercayai orang lain. Ketiga, beberapa rasa sulit mempercayai orang lain. Yang keempat, kesulitan mempercayai orang lain. Yang kelima, sangat sulit mempercayai orang lain. Sedikit kesulitan. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa pahit atas kematian dari suami Mbak? Yang pertama, yaitu tidak ada rasa pahit. Yang kedua, sedikit rasa pahit. Yang ketiga, rasa pahit hanya beberapa. Yang keempat, rasa pahit yang nyata. Kemudian yang kelima, rasa pahit yang sangat ekstrim. Rasa pahit yang nyata. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu terkadang orang yang kehilangan orang yang mencintainya merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa perubahan seperti misalnya teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi Anda? Yang pertama, berubah move on tidak akan sulit. Yang kedua, move on akan sedikit sulit. Yang ketiga, move on akan agak sulit. Yang keempat, move on akan sedikit sulit. Yang kelima, move on akan sangat ekstrim dan sulit. Move on akan sangat sulit. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Yang pertama, tidak ada rasa hampa. Yang kedua, sedikit rasa hampa. Yang ketiga, ada rasa hampa. Yang keempat, ada rasa hampa yang jelas. Yang kelima, ada rasa hampa yang ekstrim. Sedikit rasa hampa. Sedikit rasa. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa kekosongan
dan tidak berarti tanpa suami Mbak. Yang pertama, tidak ada rasa kosong atau tidak berarti. Yang kedua, sedikit ada rasa kosong atau tidak berarti. Yang ketiga, beberapa rasa kosong. Yang keempat, rasa kosong yang jelas. Yang kelima, rasa kosong yang ekstrim. Kemudian selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa masa depan Anda tidak memiliki makna atau tujuan tanpa suami Mbak? Yang pertama, tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kedua, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang ketiga, beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang keempat, rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kelima, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Untuk selanjutnya, yaitu dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa gelisah atau mudah terkejut. Yang pertama, tidak ada perasaan. Yang kedua, sedikit perasaan rasa gelisah. Yang ketiga, beberapa perasaan gelisah. Yang keempat, rasa gelisah yang jelas. Yang kelima, rasa gelisah yang ekstrim. Baik, untuk kriteria selanjutnya, yaitu apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh dalam kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain, misal membuat Anda sulit melakukan aktivitas normal sehari-hari. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah salah satu dari gejala di atas termasuk kerinduan, dan setidaknya satu gejala kriteria B berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Apakah lebih dari 6 bulan ya? Baik Pak, baik Ibu, untuk pengajiannya sudah selesai. Saya hitung terlebih dahulu. Baik Mbak, untuk hasilnya Mbak sangat, Ibu mengalami tingkat kesedihan yang dalam ya atas meninggalnya suami Mbak. Kami mengucapkan turut berduka cita ya sebelumnya. Baik, untuk edukasinya nanti Mbak bisa mengajak ibunya untuk kegiatan di luar seperti berbelanja, terus mengikuti arisan di luar, atau mengikuti beberapa kumpulan yang ada di lingkungan tersebut. Atau ibu nanti bisa melakukan kegiatan seperti memasak, terus mencuci piring, terus membersihkan rumah gitu. Sebelumnya apakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, tadi bagus sekali Ibu kerjasamanya sehingga memudahkan saya dalam melakukan tindakan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan sekian ya. Ibu bisa kembali ke ruangan. Terima kasih.